Ada Bapak yang telah mengajukan pertanyaan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu adalah kewajiban. Ya, Pak ya? Maka yang dimuliakan Allah seyogianya lah orang beriman, orang Islam itu salat dengan menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada hadis yang mengatakan pembeda keimanan dengan keislaman adalah tarku salat, meninggalkan salat. Salat ini kalau diibaratkan badan, maka dia adalah kepala pada badan. Kepala yang lain seperti puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, ada seperti anggota yang lain. Tapi kalau sholat, itu adalah kedudukannya seperti kepala pada badan. Kalau ada orang malam-malam, hujan gerimis, datang ngetok pintu rumah kita, Assalamualaikum. Kemudian kita lihat nggak ada tangannya. Maka kita tanya, ada Pak, apa yang bisa dibantu? Silakan masuk. Kalau nggak ada kaki begitu. Coba kalau malam-malam, hujan gerimis, mati lampu, ada orang ngetok pintu, kita buka, nggak ada kepalanya. Ini bukan orang, ya kan? Maknanya jadi dia Islam itu identik dengan sholat. Siogianya begitu aja. Nah, bagaimanakah orang yang tidak sholat, padahal dia mengaku Islam? Ulama mengatakan, hadirin yang mulia, sepakat jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, dia jatuh kepada fasik. Orang yang rusak, tidak sampai kepada kafir. Bilakah hukum kafir jatuh kepada orang tersebut? Bila dia mengingkari sholat. Bila dia mengingkari sholat. Din, kenapa kau nggak sholat? Capek kali aku. Kenapa nggak sholat? Malas. Maka dia fasik. Dia apa? Fasik. Tapi kalau dia mengingkari sholat, kenapa kamu nggak sholat? Mana ada sholat? Di toko-toko orang Arab aja guys. Dia mengingkari sholat, dia kafir. Ya Pak ya? Dia kafir. Dia mengingkari sholat, maka dia kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena males, karena capek, dia fasik aja. Fasik aja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tingkatan, ini apa ya? Nanti mungkin mohon maaf para satip. Yang pertama itu Pak, mukmin. Ya Pak ya? Orang itu beriman. Kemudian di atasnya muslim. Orang beriman yang beramal. Mukmin, muslim. Kemudian ada lagi muttaqin. Orang yang takwa, ya Pak ya? Dia nggak mau perkara-perkara yang subhat. Dia tidak mau perkara-perkara yang meragukan, dia tinggalkan. Maka dia masuk ke tingkatan selanjutnya, yakni muttaqin. Kemudian naik lagi ke atas, yakni muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari balik sejadah ada uang, balik sejadah ada ikan. Orang-orang dulu, ya Pak. Orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah mukmin tadi ada fasik. Fasik itu orang beriman, tapi dia dosa. Orang beriman nggak sholat, beriman mencuri, beriman tapi bohong. Dia fasik. Kemudian di bawah fasik ada munafik. Di bawah fasik ada munafik. Munafik ini udah keluar daripada Islam. Cuman casingnya masih Islam. Pakai lobby ke masjid juga. Karena di zaman Nabi, orang fasik itu ke masjid. Orang munafik itu ke masjid. Bahkan orang munafik itu, dia adalah MC-nya. Kalau ada Nabi minggir-minggir. Nabi mau masuk, sekalian. Nabi mau masuk, kasih jalan. Orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia sholat subuh, sholat isya nggak sholat. Subuh dan isya dia nggak sholat. Karena dia itu orang fasik, tapi johirnya Islam, tapi hatinya sudah kafir. Kemudian di bawahnya lagi adalah musyrik. Musyrik. Mukmin, kemudian fasik, di bawahnya lagi ada munafik, di bawahnya ada musyrik. Ya Pak ya? Jadi munafik dan musyrik ini adalah orang kafir, Pak. Tapi kalau orang fasik, nah ini mesti orang beriman, Pak. Tapi orang beriman yang berdosa. Ya Pak ya? Tapi hati-hati nih, orang fasik. Orang fasik ini bisa jatuh kepada kafir. Ya, ini hati-hati ini dalam lampu kuning nih, orang fasik ini lampu kuning, Pak. Fasik ini dalam lampu kuning nih, warna yang betul ini, fasik ini. Dia akan jatuh kepada kekufuran. Bisa jadi dia munafik. Sering-sering meninggalkan perkara yang sunnah, perkara yang wajib,
akan bisa jadi fasik. Fasik nanti bisa jatuh jadi munafik. Insyaallah Pak ya, ini bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.